Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal bashari mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sholimin sholiman, para muttaqin dan muttaqifat, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan syariat Allah bernama siang di bulan Ramadan ini sampai hari ini kita masuk hari yang ke-26. Karunia yang sangat besar karena tidak banyak yang kemudian bisa terus sehat walafiat sampai ke hari yang ke-26. Dalam konteks kita berpuasa, maka kita pastilah ingat bahwa ini adalah bagian daripada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan pastilah kita kemudian akan bicarakan tentang masalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu kemudian pastilah berhubungan juga dengan sesuatu yang hubungannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan bagaimana para ulama memaknai peristiwa-peristiwa seperti ini. Banyak pihak yang kemudian menuduh seolah-olah orang Islam itu kalau beribadah hanya mencari pahalanya, mempertimbangkan kepada pahalanya. Kalau pahalanya besar, kemudian mereka beribadah. Kalau tidak, kemudian seolah-olah tidak lagi beribadah. Satu hal yang menarik adalah pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia menyampaikan bahwa dari begitu banyak jenis ibadah yang Allah syariahkan, yang Rasulullah laksanakan jadi sunnah, begitu banyak ibadah yang menyebutkan pahalanya, yang menyebutkan keutamaannya. Tapi ada satu jenis ibadah yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan, bahkan kalau tertinggal beliau mengqadha, tetapi tidak ada disebutkan tentang pahalanya apa. Itulah i'tikaf. I'tikaf dalam Al-Quran hanya disebutkan wa antum aakifuna fil masajid. Tidak ada kemudian aakifuna fil masajid itu pahalanya apa. Dalam hadis-hadis ketika disebutkan tentang bahwa Rasulullah pada 10 hari terakhir Ramadan atau Rasulullah di sebulan Ramadan beliau melakukan i'tikaf, tidak disebutkan pahalanya apa. Yang disebutkan bagaimana beliau keluar dari mu'takafnya, tempat i'tikafnya, untuk kemudian beliau melaksanakan sholat Idul Fitr. Tapi tidak disebutkan terus pahalanya apa. Tetapi Rasulullah terus melakukan itu dan tidak pernah meninggalkan. Imam Ahmad memberikan satu ibrah atau satu pelajaran bahwa ini menandakan bahwa Rasulullah juga mensunahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah sekalipun tidak disebutkan pahalanya apa. Ini menegaskan bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala selain yang terkait dengan ibadah, juga yang terkait dengan sepenuhnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jenis dari ibadah yang disebut dengan doaul ibadah. Doa ada dua jenis, ada doaul ibadah, ada doaul masalah. Doaul masalah itu bukan doa cari masalah, tapi doa di mana di situ kita menyebutkan permintaan kita kepada Allah apa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, bagian daripada doa masalah. Lagi-lagi mohon jangan diartikan doa masalahnya doa mencari masalah. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, doa masalah. Tapi doa ibadah adalah doa yang sama sekali tidak menyebutkan tentang permintaannya apa. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa doa yang terbaik adalah dimulai dengan doa ibadah sebelum menjadi doa masalah. Karenanya doa yang terbaik dimulai dengan
membaca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di situ tidak ada keperluan kita. Sepenuhnya adalah ibadah melaksanakan perintah daripada Rasulullah. Misalnya doa dengan dimulai dengan menyebutkan Bismillahil A'zam, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Atau doa dimulai dengan Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Lagi-lagi ini doa domino, juga bukan doa masalah, tapi itu ada sepenuhnya doa ibadah. Para ulama menyampaikan bahwa doa yang terbaik adalah doa yang dimulai dengan doa ibadah. Sepenuhnya isinya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Sepenuhnya isinya adalah ya menyampaikan tentang segala kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini memang satu hal yang amat sangat mendalam bagi orang yang pintar. Kalau dalam pesantren ada ungkapan al-asal iman asal wal labibu takfihi al-isyarah. Orang yang pintar itu cukup dengan isyarat. Hanya orang yang bodoh, kalau dalam keributan di dunia sosial media disebut saya kecebong gitu, kecebong lah apalah gitu. Itu yang diperlukan al-asal, itu yang baru diperlukan apa namanya tongkat dipentung gitu, pukul, nah itu baru. Tapi kalau orang yang pintar cukup dengan isyarat saja. Allah Maha Pintar, Allah Al-Alimul Hakim. Tidak perlu diminta pun Allah pasti akan membalas. Allah pasti mengetahui apa yang kita mintakan, apa yang kita rasakan, apa yang kita perlukan, dan Allah akan membalasnya. Itulah namanya doa al-ibadah. Nah, etika adalah jenis daripada doa ibadah itu. Tidak ada secara spesifik apa yang kemudian Allah janjikan, tapi kita melaksanakan. Itu jenis daripada ihsan. Wa hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Itulah yang dahulu kita agak sedikit keluar, tapi menandakan betapa ihsan itu bisa hadir dan kemudian membawa kepada keberkahan yang luar biasa. Jenderal Sudirman. Dia adalah tokoh yang pada tahun 48 tidak mau menyerah kepada Belanda. Ketika Bung Karno sudah ditangkap oleh Belanda, Bung Hatta ditangkap oleh Belanda, Sultan Syahrir sudah ditangkap oleh Belanda, pemerintah Indonesia sudah ditangkap semuanya. Yogyakarta, ibu kota Indonesia sudah dilumpuhkan, sudah dijatuhkan oleh Belanda. Semuanya harus menyerah. Tapi Jenderal Sudirman tidak mau menyerah. Dia menegaskan bahwa Indonesia masih ada. Semuanya, tidaklah Indonesia sudah berada di bawah penjajahan Belanda kembali. Dia lebih memilih bergerilya. Sekalipun pada waktu itu posisinya sedang dalam kondisi sakit yang luar biasa, jantungnya tinggal separuh. Dan karena beliau selalu ditandu kemana-mana. Beliau adalah tokoh yang latar belakangnya adalah guru di Muhammadiyah. Beliau adalah pemimpin pemuda Muhammadiyah di Kawunganten di Cilacap. Kemudian beliau ke Jogja, masuk dalam pembela tanah air dan kemudian ikut dalam perang gerilya melawan penjajah Belanda. Dan kemudian beliau dalam latar belakang semacam ini, beliau dipilih menjadi Panglima TNI pada waktu itu. Beliau sebagai Panglima TNI tidak ingin kemudian mengesankan bersama dengan yang lain tunduk dan membiarkan diri ditangkap. Beliau lebih memilih gerilya untuk membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Dan sepanjang jalan beliau selalu selamat, tidak bisa ditangkap oleh Belanda. Ditanya oleh ajudan beliau, Jenderal Suparjo Rustam, Panglima, apa yang membuat kita selalu selamat dan Anda tidak bisa ditangkap oleh Belanda? Dia mengatakan, bahasanya mungkin maksudnya adalah karomah. Saya selalu melakukan 3 hal. Pertama, saya selalu dalam posisi suci. Saya tidak pernah dalam posisi batal wudhu. Maksudnya kalau beli batal langsung wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Dan kita tahu kalau posisinya demikian, itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah mencintai siapapun yang berorientasinya taubat dan yang kemudian selalu mencoba menghadirkan diri pribadi yang bersih, yang selalu dalam posisi taharah. Dan kalau Allah mencintai hamba, apa mungkin Allah membiarkan hambanya dikerjain sama kafir Belanda yang diselamatkan? Yang kedua, kata beliau, saya selalu sholat tepat waktu. Dan sholat tepat waktu lagi-lagi adalah bagian dari amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah pernah menyampaikan di antara hadisnya, afdal amal ilallahi
al-waktu as-sholatu ala waktiha. Di antara amal yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu di antara amal yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Lagi-lagi kalau kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, apa ya kemudian Allah membiarkan kita berada di kondisi yang tidak dicintainya? Tidak mungkin. Dan yang ketiga, kata beliau, saya selalu ikhlas di dalam berjuang. Dan kalau ikhlas dalam berjuang itu namanya adalah ihsan. Kalau ihsan, lagi-lagi hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Dan beliau selalu selamat. Jadi saya kembali kepada tadi bahwa Rasulullah memberikan kepada kita keteladanan tentang beribadah yang ada pahalanya dalam tanda kutip maupun yang tidak disebutkan pahalanya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul di dalam berislam ini orientasi kita betul-betul adalah dalam rangka untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi saya ingin mengatakan kalau malam hari ini adalah malam ke-26 dan kemudian itu artinya adalah hari genap, apakah kemudian kita harus menjadikan i'tikaf kita atau tarawih kita menjadi berkurang ketimbang kalau malam 25 atau malam 27? Ya enggak, harusnya tidak. Mengapa? Karena lagi-lagi Rasulullah tidak membeda-bedakan secara prinsip sesungguhnya antara malam ganjil maupun malam genap. Seluruh malam terakhir itu adalah malam i'tikafnya beliau. Apalagi sebenarnya sekarang nggak ada kerumitan menentukan awal dan akhir Ramadan. Dari sisi ganjil dan genapnya itu kan agak rumit sekarang. Kalau dulu relatif mudah karena memang Rasulullah dan para sahabatnya masih di dalam satu kawasan, katakanlah satu matlak dalam bahasa fikihnya. Sekarang matlaknya sudah beragam-ragam. Kemudian para ahli fikih mempergunakan istilah ittihadul mathalib atau ikhtilaful mathalib. Di Indonesia saja sebenarnya waktunya ada 3, barat, timur, dan tengah. Matlaknya bisa jadi kalau menggunakan pendekatan ikhtilaful mathalib ada 3. Tapi kita menggunakan satu matlak, yaitu matlak daulah. Itu Indonesia. Negara-negara yang lain kemudian terjadilah sering perbedaan. Kemarin ada yang memulai puasa di hari Rabu. Negara-negara Turki dan negara Eropa umumnya memulai puasa di hari Rabu. Sementara kita memulai puasa di hari Kamis. Terus yang ganjil dan yang gelap yang mana? Bisa semuanya ganjil, bisa semuanya genap. Ya sudahlah, kalau bahasa Jawanya bodohnya itu udah ikutin aja. Semua kita anggap ya ganjil ya genap. Itu adalah sebuah hari terakhir Ramadan yang mungkin saja pada saat itu terjadi Lailatul Qadar. Dan ya sekalipun sekali lagi para ulama juga memberikan beragam pengalaman mereka atau penilaian mereka tentang kira-kira Lailatul Qadar itu datangnya kapan. Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan pengamatannya bahwa bila 10 hari terakhir bulan Ramadan bertemu 10 hari bila salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan bertemu dengan hari Jumat, maka itulah malam yang kemungkinan terbesarnya terjadi Lailatul Qadar. Karena bertemulah malam hari yang paling utama Sayyidul Ayyam yaitu hari Jumat, bertemu dengan Sayyidul Asyhur Ramadan, bertemu dengan peristiwa yang sangat luar biasa yaitu Lailatul Qadar. Kalau itu berarti tanggal 23 Ramadan, malam Jumat beberapa hari yang lalu. Terus jadi gimana? Sudah selesai? Enggak. Karena juga nanti para ulama yang lain memberikan kesaksian yang lain. Imam Al-Ghazali dan juga Imam Abil Hasan Asyadili memberikan kesaksian bahwa menurut pengalaman mereka, kapankah terjadinya Lailatul Qadar bisa diukur dengan kapan dimulainya puasa. Kalau puasa dimulai hari Kamis, kata beliau, maka Lailatul Qadar kemungkinannya ada di malam tanggal 25. Lewat juga Ustaz, sudah kemarin. Tapi kalau merujuk pada hadis-hadis, banyak juga hadis yang menyebutkan kesaksian para sahabat bahwa itu terjadi di malam tanggal 27. Alhamdulillah, masih ada kemungkinan kita belum ketinggalan Lailatul Qadar. Apapun
Merujuk kepada relasi antara etikaf dengan Lailatul Qadar, sesungguhnya ya sudahlah. Kalau kita mendapat Lailatul Qadar ya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun tidak, kita nggak tahu basisnya. Tapi yang jelas kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu melaksanakan ibadah ini tanpa kemudian menghitung pahalanya apa. Kalau ada ya syukur, kalau tidak ya nggak ada masalah. Karena Rasulullah dahulu pun juga tidak menghitung-hitung pahala daripada i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal demikian penting untuk kita internalisasi. Jadi bagian dari cara bagaimana kita memahami agama dan kemudian bagaimana kita merefleksikannya dalam kehidupan yang senyatanya. Sekarang ini tantangan-tantangan kehidupan dalam konteks Islaman jadi semakin membanyak gitu ya, apalagi tahun politik. Kemudian terjadilah beragam hal yang membuat kita menjadi atas bagian dari umat menjadi dalam tanda kutip agak merasa seolah-olah semuanya serba menjadi ya serba diawasi, serba kemudian menjadi tertuduh, serba mau jadi mendaftar mahasiswa baru saja harus mencatatkan nomor HP dan segala grup sosial medianya. Padahal apa hubungannya? Di masjid malah ada yang menuduh masjid sarang terorisme, radikalisme. Bagaimana ceritanya? Ada yang kemudian menuduh terkait dengan beragam hal yang hubungannya dengan penampilan. Ada yang cadar dinyatakan sebagai radikalisme. Ada yang jenggot radikalisme, takbir radikalisme, solidaritas Palestina radikalisme. Nah, terus yang tidak radikalis yang mana? Semuanya serba radikalisme. Padahal semua tujuan tadi itu adalah tidak benar. Ini bagian daripada wazufik, bagian daripada yang disebut sebagai pertarungan wacana atau pertarungan pemikiran. Dan karenanya harus diterangkan. Menerangkan ini semuanya sesungguhnya juga bagian daripada yang dahulu Rasulullah juga sudah lakukan. Karena memang yang namanya dakwah itu sesungguhnya adalah mengajak, menyampaikan, mengkomunikasikan. Karenanya dalam konteks dakwah ini kaidahnya selain ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah juga wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak cukup hanya kemudian bil hikmah, saya terserah yang difitnah terus juga nggak apa-apa. Mau'izah hasanah didengar nggak didengar ya terserah. Bahkan kalau setelah itu difitnah ya monggo. Enggak. Ada juga wajadilhum billati hiya ahsan. Dipentingkan kita mempunyai kemampuan untuk melakukan kantor, melakukan dialog, melakukan diskusi, debat, mengalahkan. Bahkan kalau kata Ibnu Taimiyah bahwa dalam posisi di mana kemudian Islam difitnah, maka siapapun yang mempunyai ilmu untuk membela Islam, maka itu zakat ilmunya adalah membela Islam. Jadi membela Islam itu dalam posisi Islam, umat Islam difitnah, zakat bagi orang yang punya ilmu adalah untuk mempergunakan ilmunya untuk membela al-Islam. Dan untuk banyak kasus memang seringkali mereka yang ngomong itu pun juga nggak paham. Kasus di Jogja misalnya, ketika kemudian ada mahasiswi bercadar dan kemudian dilarang bercadar dan bahkan kemudian diancam untuk di DO. Saya tegaskan bahwa saya tidak bercadar, ya saya tidak bercadar. Ya, di statement tidak bercadar, kan? Dan saya tidak dalam komunitas yang bercadar, tapi dalam konteks Islam, dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya cadar itu bagian daripada menutup aurat. Itu adalah pilihan, mau bercadar, mau berjilbab, itu adalah dimungkinkan. Tapi kalau kemudian cadar diartikan sebagai radikalisme dan apalagi dikaitkan dengan bahwa ini berhubungan dengan satu ormas yang dibubarkan oleh pemerintah, nah ini kan aneh. Suatu lembaga pendidikan yang bernama UIN, yang mestinya di sana orang membaca kitab, membaca termasuk kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga kitab-kitab tentang pergerakan yang ada, kok tidak bisa membedakan antara yang ormasnya dibubarkan oleh negara dengan yang bercadar. Karena ormas yang dibubarkan oleh negara itu malah tidak pernah aktivisnya satupun yang bercadar tidak ada. Karena memang menurut mereka bercadar itu bukanlah satu kewajiban. Yang bercadar itu biasanya dari kawan-kawan jamaah tabligh atau dari salafi. Itulah umumnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan yang dilarang-larang oleh
di negara lagi. Ini kan kekacauan. Dan setelah diterangkan itu kemudian dicabut. Tapi kan sudah gaduh duluan. Tapi kalau tidak diterangkan, kezaliman ini akan terus berlanjut. Misalnya juga tentang takbir adalah terorisme. Dan kita tegaskan bagaimana takbir teroris. Apalagi ini sekarang bulan Ramadan, setiap habis menjelang maghrib semua orang nunggu takbir, nunggu teroris. Ya enggak, kita tegaskan bahwa takbir tidak ada kaitannya dengan terorisme. Dan apalagi dalam konteks Indonesia, dulu Bung Agung Bung Tomo itu begitu luar biasa memekakkan Allahu Akbar, memekikkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dan beliau menjadi pahlawan nasional. Itu ada hubungannya. Dan kemudian hilang. Solidaritas Palestina sebagai bibit radikalisme. Ini radikalisme bagaimana? Saya sampaikan justru yang mengajarkan solidaritas pada Palestina itu kan Bung Karno. Bung Karno mempunyai beragam sikap yang luar biasa. Kita Islam tidak takut mengatakan Anda benar kalau memang Anda benar. Dulu itu Israel mau ngaku Indonesia. Israel kan mengaku bukan merdeka tapi penjajah Palestina dan mendirikan negaranya tahun 48. Dia kemudian mengirimkan surat ingin mengaku Indonesia. Diterima oleh Bung Karno? Tidak diterima. Tahun 55 Bung Karno menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Israel minta diundang. Bung Karno mengundang? Tidak diundang. Yang diundang adalah perwakilan dari Palestina, Syarif Al-Amin Al-Husaini, Imam Besar Masjid Al-Aqsa, sebagai bukti solidaritas kita kepada Palestina. Tahun 58 terjadilah penyisian akhir untuk Piala Dunia di Moskow. Indonesia sebagai juara Asia Timur mestinya untuk kemudian mendapatkan tiket ke Piala Dunia melawan Israel karena dia juara dari Asia Barat. Berarti kira-kira Bung Karno milih mana? Milih tetap main bola dengan risiko disebut mengakui Israel, atau lebih memilih nggak ikut Piala Dunia juga nggak paten atau gitu, nggak ikut Piala Dunia juga nggak ada masalahnya. Beliau lebih memilih tidak ikut main bola, tidak ikut bertanding dengan Israel ketimbang dimaknai sebagai mengakui Israel. Dan tahun 62 beliau berpernyataan lebih luas lagi, menyatakan secara luas di dunia internasional bahwa selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Israel adalah negara penjajah, dan selama itu juga Indonesia tidak akan membuat hubungan dengan Israel. Solidaritas yang dahsyat oleh seorang kepala negara, nggak main-main dan dilaksanakan betul. Jika suatu ketika saya ada dalam satu forum dengan para pimpinan di Indonesia ini, dan kemudian mereka mulai menghembuskan isu, Pak ini bagaimana itu bahwa negara Arab sudah berhubungan dengan Israel, ada yang terang-terangan berhubungan politik, ada yang diam-diam berhubungan ekonomi. Bagaimana ini? Maksud kita, saya Bapak yang saya hormati, kita di Indonesia, dan kita di Indonesia mempunyai pegangan kita adalah omongannya Bung Karno. Bung Karno mengatakan selama Palestina masih dijajah Israel, selama Israel masih menjajah Palestina, maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan selama itu juga kita tidak akan membuka hubungan dengan Israel. Selesai, nggak ada lagi ngomong. Dengan pada berani melawan Bung Karno. Begitulah, jadi saya mengatakan bahwa masuk kemudian dikatakan bahwa tidak boleh ngomong politik di masjid. Ya, Anda paham atau tidak tentang apa itu masjid? Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, kalau kita pakai pendekatan kan kita di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah itu setiap khutbah, dan itu khutbah Jumat itu pasti di masjid. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengakhiri khutbah dengan ungkapan yang mengkoreksi kondisi sebelumnya. Kondisi sebelumnya khutbah itu isinya caci maki aja. Pada zaman Umayyah agak bermasalah itu khutbahnya diakhiri dengan cacian, dan itu beli koreksi. Koreksinya menjadi satu yang mentradisi dan selanjutnya sekarang dibaca di masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Itu kreasi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Apa makna ungkapan ini? Semuanya adalah politis. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ya'muru bil adli wal ihsan apa kalau tidak? Dan kepala negara mendekretkan bahwa ini harus dirubah dengan menghadirkan sikap hidup yang adil, yang sepenuhnya adalah ihsan, profesional. Wa yanha 'anil fahsya wal munkar, yanha 'anil fahsya wal munkar. Ini dekret dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yanha 'anil fahsya wal munkar, pasti politis. Dan itu yang ada di masjid-masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dalam konteks Islam, politik itu bukan sesuatu yang kemudian artinya adalah menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan adu domba, menyebarkan berita bohong, tidak. Karena Islam dalam konteks politik pun tadi dalam konteks pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang namanya ya'muru bil adl wal ihsan tidak mungkin namanya adil dan ihsan, keadilan dan ihsanan kemudian menghadirkan fitnah, menghadirkan penyebaran berita bohong. Menyebarkan berita bohong dan fitnah itu tidak adil dan tidak ihsan. Dan yang namanya penyebaran berita bohong dan hoax dan adu domba dan fitnah itu bukan hanya tidak boleh dalam masjid, di luar masjid juga tidak boleh. Politik Islam tidak membolehkan yang disebut materialisme, al-ibahiyah, itu tidak diperbolehkan. Tujuan yang baik harus juga dengan cara yang baik. Mereka, ya mengapa ini selalu digembar-gemborkan belakangan? Karena mereka takut nanti kemenangan di Jakarta itu akan kemudian berlanjut dalam kemenangan-kemenangan di pilkada dan di pileg dan di pilpres 2019. Mereka kira bahwa ini gara-gara masjidnya ngomongin politik. Padahal kalau masjid mah nggak ngomong apa-apa ya. Yang ngomong ya para mubalik ya. Dan para mubalik, sekali lagi saya yakin sih koridornya masih sama. Koridornya adalah koridor yang menyebarkan menyampaikan tentang ajaran agama Islam. Dan wajar saja kalau Islam itu mengajarkan tentang pentingnya kita bermusyawarah, pentingnya kita berperan serta. Karena Al-Quran memerintahkan bahwa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa adalah kita bekerjasama dengan umat untuk memenangkan agenda-agenda umat, termasuk diantaranya tentang pasti ada tentang kriteria tentang pentingnya pemimpin, tentang juga bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang wajar saja. Bahkan bukankah dalam konteks bahasa Indonesia itu sudah diakomodasi menjadi bahasa Indonesia, yaitu yang namanya rakyat, yang namanya syuro, yang namanya majelis, sudah terakomodasi menjadi bahasa Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan majelis bahasa Arab. Permusyawaratan musyawarah bahasa Al-Quran, rakyat bahasa hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dewan wakil rakyat, dewan ya bahasa Arab. Perwakilan wakil wakalah rakyat bahasa Arab. Rakyat, dewan perwakilan daerah semuanya bahasa Arab. Dan semuanya politis. Terus kenapa harus jadi masalah? Memilih pemimpin yang baik. Ya pasti karena dalam konteks Islam memang yang namanya kepemimpinan itu adalah ajaran yang sangat dipentingkan. Karenanya kita disunnahkan sunnah muakkadah, sebagian mazhab menyatakan wajib malah untuk menghadirkan pemimpin, termasuk dalam konteks sholat berjamaah. Kemudian dikiaskan kalau untuk kepemimpinan dalam perjalanan biasa, asafar saja, tidak kuntum salatatan fa'amilu ahadakum kata Rasulullah. Kalau Anda bertiga, jadikanlah satu di antara Anda menjadi pemimpin. Kalau dalam safar saja pemimpin itu wajib. Dalam sholat saja ada imam yang harus kita ikuti. Innama ju'ila imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbir wa idza raka'a farka' wa idza sajada fasjud. Kalau imam saja, kalau sholat jamaah saja, kalau sholat dipentingkan sholat berjamaah, sholat berjamaah ada imam ditaati, apalagi dalam kehidupan yang lebih luas. Mengajarkan itu tidak politik dalam konteks negatif, politik dalam konteks yang positif, politik dalam konteks yang edukatif, politik dalam konteks menghadirkan solusi. Dan bahkan diharuskan, karena sekali lagi kalau umatnya malah justru menjadi umat yang golput, yang akan terjadi adalah maslahat umat tidak akan bisa terrealisir. Karena para ulama menyampaikan apa sih yang namanya syariah? Syariah adalah ungkapan yang sesungguhnya kalau kita rujuk ke dalam Al-Quran,
membelah hadis tidak secara spesifik merujuk pada hukum. Wajahana kalau syariat minal amri fattabi'ha, itu bukan terkait dengan hukum. Syar'a lakum nabiyyi ma wasa bihi nuha walladzi awhayna ilaika ila akhir ayat surah Asy-Syura, itu juga tidak terkait dengan hukum. Bahkan kalau antum membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik, maka kitab yang bernama Asy-Syariah, kitab Syariah, itu kitab tertua yang ditulis tentang syariah, ditulis oleh Imam Al-Ajurri pada abad ke-4 Hijriah. Itu tidak sama sekali bicara tentang sholat enggak, tentang zakat tidak, tentang puasa tidak, tentang hukum tidak. Itu kitab tentang akidah. Jadi syariah itu adalah akidah. Syariah dimaknai sebagai hukum Islam, ya baru belakangan ini ada fakultas syariah. Dulunya tidak begitu. Nah, jadi saya mengatakan para ulama dulu ketika mendefinisikan syariah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, dia menyampaikan bahwa syariatu al-maslahah, idza tammata al-maslahatu tammata syariah. Yang namanya syariat itu adalah kemaslahatan bagi umat. Di mana di situ ada maslahat umat, di situlah ada syariah. Jadi karenanya jadi sesuatu yang amat sangat luas. Dan karenanya di sesuatu yang amat sangat memerlukan fikih memang. Sehingga dalam amar ma'ruf nahi munkar pun ada fikih amar ma'ruf nahi munkar. Di antara kaidah dasarnya tidak boleh melakukan yang amar ma'ruf kalau berdampak kepada tertutupnya atau tereliminirnya ma'ruf yang lebih besar. Tidak boleh juga melakukan amar ma'ruf dengan cara yang tidak ma'ruf, yaitu dengan cara yang munkar. Nahi munkar tidak boleh juga dengan cara-cara yang munkar. Nahi munkar dengan cara yang ma'ruf. Nahi munkar juga tidak boleh bila gara-gara kita melakukan nahi munkar malah hadirlah munkar yang lebih munkar lagi. Ini bagian-bagian yang memerlukan pendalaman. Tapi sekali lagi Islam kita memberikan kepada kita bahkan dalam konteks politik dan kekuasaan itu sebuah keteladanan yang luar biasa, sebuah ajaran yang luar biasa. Tadi saya bacakan surah An-Nasr. Surah An-Nasr saya kira saya menyampaikan adalah surah yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang kalau ayatnya adalah ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Itu ayatnya. Tapi kalau surahnya adalah surah An-Nasr. Kita aja surah Al-Fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa makna daripada surah ini? Maknanya adalah bahwa perjalanan kehidupan berislam kita, beral-Quran kita, itu memang pastilah oleh Allah rangkaian diturunkannya wahyu yang sekaligus membimbing Rasulullah itu, yang kemudian Rasulullah melaksanakannya dan kemudian menghadirkan realita konkret bagaimana interaksi antara manusia dengan wahyu menjadi realita konkret dan sejarah. Pastilah bukan kebetulan. Pasti juga bukan asal-asalan, pasti juga bukan ya seingatnya. Itu pasti sudah Allah atur sedemikian rupa. Perjalanan kehidupan Islam dimulai dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Karena tidak mungkin agama yang terakhir itu mengajarkan kebodohan. Tidak mungkin kitab yang terakhir mengajarkan umat untuk jadi yang terbelakang. Ini terakhir. Ini agama terakhir, ini wahyu terakhir, nabi yang terakhir. Pasti ajarannya segala yang paling unggul. Dan keunggulan tidak mungkin tanpa mempertimbangkan adanya manusia, sumber daya manusia yang berkeunggulan dengan thaqafahnya, dengan kebudayaannya, dengan kemampuannya, dengan ikra'nya. Tapi tegaskan ikra itu bukan ikra doang, tapi ikra'nya bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari perjalanan ikra ini, nah, tadi sudah dibacakan juga ayat tentang surah yang kedua, yaitu surah Al-Muzammil. Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus min qalilan wa zid alaihi wa rattil Qur'an. Nah, yang kedua adalah surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimanjun wa inna lakal ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itu adalah surah yang kedua. Kata kuncinya adalah wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq menghadirkan islamisasi intelektualisme, islamisasi ilmu pengetahuan, islamisasi kebudayaan, peradaban. Itu masih dipentingkan adanya perilaku yang akhlaknya berkeunggulan. Fa innaka la'ala khuluqin adzim. Perilaku akhlak yang unggul ini kemudian
Saya sering menyampaikan bahwa kriminologi akhlak lebih unggul daripada kriminologi moral. Kalau moral itu terlalu normatif, nggak jelas ukurannya. Tapi kalau akhlak, ukurannya amat sangat jelas. Karena akhlak itu adalah satu ungkapan bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, kha, lam, dan qaf. Kha, lam, dan qaf itu terkait karenanya antara akhlak, khalqun, dan khaliqun. Akhlak adalah relasi antara al-khalq, makhluk kita semuanya, dan al-khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Relasi antara keduanya itulah akhlak. Dan karenanya akhlak adalah pasti segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Khuluqun adil, manusia yang akhlaknya mulia. Anda bisa bayangkan seorang yang intelektualisme sangat unggul, kemudian sangat berakhlak mulia, siapa yang tertarik? Islam menjadi agama yang mayoritas di Indonesia itu karena keunggulan para dai-nya dan akhlak mulia mereka. Ketika Islam masuk ke Indonesia itu bukan negeri yang kosong peradaban. Indonesia waktu itu dikuasai 2 agama yang dominan, yaitu Hindu dan Buddha, termasuk dengan 2 kuasa ekonomi dan politik yang dahsyat. Kerajaan Sriwijaya ada kerajaan Buddha, bahkan dia ada kerajaan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Dia mengirimkan santri-santri belajar agama Buddha di India, termasuk dia yang membiayai begitu banyak tempat-tempat pembelajaran agama Buddha di India. Antum dan cerita tentang hal ini atau fakta sejarah tentang hal ini antum masih dapatkan di Perpustakaan Nasional di New Delhi. Saya sudah ke sana dan saya melihat itu. Dan kemudian ini membuat candi besar di Magelang, itulah Candi Borobudur. Anda bisa lihat lepas dari masalah akidahnya, tapi ini adalah sebuah bangunan yang memang dahsyat. Antum kalau suruh bikin candi kayak itu, saya yakin antum nggak bisa. Bukannya tidak mau, tapi itu dahsyat. Sampai mana zaman sekarang aja nggak terbayang, bagaimana bisa membuat bangunan secanggih itu. Itu agama Buddha, agama Hindu. Itu adalah kerajaan Hindu Mataram di tempat saya lahir di Prambanan. Dan kemudian berdirikan Candi Prambanan. Itu candi yang sangat luar biasa. Lepas dari masalah akidah, tapi untuk melihat dari sisi arsitekturnya itu dahsyat. Nggak terbayang sampai hari saya belum bisa bayang gimana cara mereka membuat batu sampai kemudian begitu sangat tinggi dan sekali sangat simetris dan begitu amat sangat. Dalam kondisi semacam ini Islam masuk ke Indonesia. Dan itu dibuktikan dengan beragam hal ya. Salah satu bukti yang agak belakangan adalah apa yang kemudian dijadikan kepres oleh Pak Jokowi, yaitu ketika dia buat kepres tentang Barus ada 0 km penyebaran peradaban Islam di Nusantara. Karena di Kota Barus, Anda tahu Kota Barus ada di mana? Di mana Kota Barus? Jangan disebut di Jawa Barat ya. Di mana Kota Barus? Sumatera mana? Sumatera Barat? Sumatera Utara. Kota Barus adalah kota di Sumatera Utara sekarang. Kota Barus adalah kota yang sangat tua, sudah ada sejak sebelum Masehi. Dan sejak saat itu dia sudah menjadi kota pelabuhan yang sangat tua. Di Kota Barus ditemukan kuburan-kuburan tua. Di antaranya ada 2 kuburan dengan nisan. Satu menyebutkan di situ dikubur seseorang Muslim tahun 34 Hijriah, dan satu lagi disebutkan dengan namanya Haji Ruknuddin dikubur di situ tahun 48 Hijriah. Artinya tahun 48 Hijriah, 34 Hijriah itu orang Islam sudah sampai ke Barus. Karena baru ada pelabuhan internasional. Kalau sekarang ada istilahnya jalur, dulu ada istilahnya jalur sutra darat dari China ke barat sampai ke Eropa. Ada juga jalur sutra laut, itu dari China kemudian ke Semenanjung Melayu, ke Barus, kemudian ke India, kemudian ke Timur Tengah. Di Barus mereka mengambil komoditas dagang yang paling terkenal dari Barus, yaitu kapur. Karena istilahnya kapur Barus. Kapur Barus itu komoditas dagang yang sangat mahal, sangat digandrungi, sangat disenangi oleh para elit di Timur Tengah. Bahkan semenjak sebelum
pada awal masa-masanya, artinya jauh sebelum Rasulullah lahir. Ya. Bahkan kemudian masuk ke istana Fir'aun. Bahkan kemudian dia menjadi bahan selain pengawet mayatnya Fir'aun itu, dia juga menjadi bahan yang dicampurkan dengan minumannya Fir'aun. Minuman para elit pada waktu itu ada minuman yang dicampuri dengan barus, dengan kapur. Tentu bukan kapur barus yang ada di toilet-toilet kita sekarang. Bukan juga di kapur yang ada di. Ini memerlukan penelitian tersendiri kapur sejenis yang bagaimana, tapi begitulah faktanya. Bahkan kemudian dia diabadikan di dalam Al-Quran. Tadi dibaca juga oleh Imam kita dalam surah Insan ayat yang kelima. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Kafur itu apa? Kapur. Kapur apa? Kapur barus. Ya begitu Imam. Kalau antum belajar fikih lughah, bahasa pun ada fikihnya. Fikih lughah itu nanti antum akan dapatkan kapur bahasa Arab itu nanti ada fikihnya. Termasuk dari akhlak itu adalah lamkof berkaitan antara itu termasuk fikih lughah. Termasuk fikih lughah ada terkait dengan kata-kata kafur ini. Jadi ya, kalau boleh disebut karenanya luar biasa. Al-Quran begitu akomodatif, mengakomodasi bahkan bahasa ya katakanlah dari mana sumbernya bisa masuk ke dalam bahasa Arab dan kemudian menjadi bahasa Arab, kosakata bahasa Arab kemudian diabadikan di bahasa Al-Quran dan bahkan bukan bahasa Al-Quran biasa. Karena sampai ke surga menjadi minumannya ahli surga. Jadi karenanya ya ini penting juga untuk kita mengerti jika kita mempunyai percaya diri kuat gitu ya. Dan tadi saya kembali kepada ini adalah bentuk kekuasaan. Ketika kemudian dengan akhlak mulianya Islam kemudian bisa menyebar di kawasan yang dulunya sepenuhnya dikuasai oleh dua kerajaan yang sangat besar. Bayangkan nanti sekarang dengan apa yang terjadi di Rohingya. Tapi Indonesia bisa menjadi berubah, menjadi Muslim tanpa harus ada perang. Nggak ada perang, tidak ada cerita bahwa orang Islam dahulu melawan kerajaan Sriwijaya, melawan kerajaan Mataram, melawan kerajaan Majapahit dan meruntuhkan yang tidak ada. Tapi kemudian semuanya berubah menjadi Islam, diantaranya karena akhlak mulia tadi. Nah, karena dengan itu semuanya nanti ujung akhirnya tadi, jadi perjalanan ini semuanya dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian wa innaka la'ala khuluqin adzim, kemudian di dalam surah Al-Muddatsir surah yang ketiga qum fa'anzir, melakukan dakwah. Kemudian ujung akhir ini semuanya perjalanannya membawa kepada masyarakat manusia kemudian masuk ke dalam Islam. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Terjadilah kemenangan-kemenangan, kemudian masyarakat masuk ke dalam Islam, tetapi kemudian itu dikunci. Kalau kemudian sudah menang, apakah menghadirkan arogansi? Apakah menghadirkan terorisme? Apakah menghadirkan bumi hangus? Apakah menghadirkan destruksi? Tidak, menghadirkan jiwa yang fasad bihamdi rabbika astaghfiruh innahu kana tawwab. Nah, ini kalau kita rujukan dengan Nabi Sulaiman juga agak ada kondisi yang cukup unik. Itu pasti dalam bacaan Al-Quran pasti antum akan tahu bahwa ada surah yang tidak dimulai dengan basmalah, itulah surah Al-Quran. Tapi ada surah yang basmalahnya ada dua, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml itu surahnya ada dua. Bismillahirrahmanirrahim di awalnya dan kemudian nanti ungkapan tentang wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa Sulaiman? Sulaiman adalah tentu putra Nabi Daud, tapi dalam konteks kekuasaan inilah seorang raja yang seorang nabi, seorang rasul yang adalah seorang raja yang begitu luar biasa kekayaannya dan kekuasaannya sampai pada tingkat doanya pun istimewa. Doa beliau adalah Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan beraku satu kekuasaan kerajaan yang tidak bisa didekati oleh siapapun sesudahku. Doa yang nggak main-main, kuasa penjagaan itu. Doa seorang penguasa, tapi penguasa yang adil, penguasa yang hebat, penguasa yang tidak melakukan kezaliman, penguasa yang tidak tidak nganu-nganu gitu ya. Penguasa yang tidak melupakan janjinya, penguasa yang adil betul. Dan itu nanti dalam hadis Rasulullah pun juga disebutkan bahwa bagaimana Rasulullah menyampaikan pada seorang sahabatnya tentang
doa daripada Nabi daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, daripada Nabi Sulaiman, dalam posisi di mana Rasulullah tidak mempermasalahkan doa itu, bahkan menegaskan bahwa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa semacam ini tidak ada ayat yang dimansuhkan, tidak juga Rasulullah membatalkan. Itu adalah bagian dari yang Rasulullah bahkan justru menyampaikan bahwa doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan. Tapi doa Nabi Ibrahim kayak demikian itu berangkat dari mana? Dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Pengakuan seorang raja, seorang penguasa bahwa dia hanya hamba Allah, tapi hamba Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kekuasaannya menghadirkan Rahman dan Rahim, tidak menghadirkan konflik, tidak menghadirkan arogansi, tidak menghadirkan masalah. Dan itulah ujung akhir daripada berislam. Jadi berislam itu karenanya adalah memang di Al-Quran juga menyebutkannya, bermula dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menghadirkan manusia lagi terpuji, menghadirkan manusia yang aktif, anjir, menjadikan manusia terus berjuang, ujung akhirnya bisa meyakinkan publik tentang kebaikan Islam, menghadirkan orang masuk Islam. Dan kalau dia sudah melakukan itu, dia tidak menjadi arogan, tidak menjadi sombong, dan kemudian semuanya dikafir-kafirkan, semuanya dibid'ah-bid'ahkan. Enggak, justru menjadi semakin bijak. Kebijakan yang kemudian membuat mereka tetap waspada, karena ketika sesudah turunnya surah An-Nasr, apakah kemudian Rasulullah ya sudah fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, kita di masjid aja deh, kita etika terus, kita nggak perlu ngurusin, kita kan menang, kita udah menang, kita sudah tasbih-tahmid aja. Enggak. Ini kalau orientalis biasanya memahamkan Islam begini, Islam dimulai dengan jihad fisik, tidak aja nasrul fath, nggak pakai rasionalitas, nggak pakai spiritualitas, yang penting pokoknya jihad dulu fisiknya. Setelah itu naik kelasnya menjadi ijtihad, asal waraitan nasyad dunafidin afwaja, mempergunakan rasionalitas. Itulah zaman pertama dan hingga pertengahan masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Setelah itu fasabih bihamdi rabbika, itulah mujahadah tasawuf, itulah masa pertengahan akhir daripada Daulah Abbasiyah, kata mereka begitu. Sehingga katanya puncak dari Islam itu adalah tasawuf, mujahadah, pendekatan yang menurut saya historik, tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mengapa tidak sesuai dengan fakta sejarah? Karena Rasulullah yang memberikan pada kita contoh bagaimana berinteraksi dengan ayat-ayat ini. Setelah beliau mendapatkan surah An-Nasr itu, dalam perjalanan beliau pulang ke Madinah, kembali ke Madinah dari Haji Wada, beliau mendengar bahwa Raja besar dari Yordania dan dia non muslim mengirimkan bala tentaranya untuk menghabisi komunitas Rasulullah yang berada di Madinah. Apa Rasulullah mengatakan, kita kan sudah fastabih bihamdi rabbika wastaghfir, biarin aja deh, terserah, biarin aja dianjurkan. Enggak, beliau sudah perintahkan jahizu jaisha bersama, segera persiapkan pasukan untuk menghadang musuh, pasukan yang akan melakukan agresi, yang akan menteror komunitas umat Islam. Siapkan pasukan. Pasukan itu adalah dipimpin oleh seorang remaja namanya Usamah bin Zaid, umurnya baru 17 tahun. Inilah remaja yang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, para petinggi Ansar menyampaikan kepada Rasulullah, Anda sekarang berada di komunitas yang berbeda dengan komunitas di Mekah. Komunitas Mekah semuanya orang Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Di sini mayoritasnya orang Yahudi, ngomongnya pakai bahasa Ibrani. Dan kita, Rasulullah pasti tidak paham bahasa Ibrani. Karena Rasulullah supaya kita tidak dikerjain, supaya Anda tidak dikerjain sama orang Yahudi, perintahkan Rasulullah, ini anak nih, Usamah ini anak yang sangat cerdas, perintahkan dia untuk belajar bahasa Ibrani supaya Anda dan komunitas umat Islam tidak dikerjai sama orang-orang Yahudi. Dan Rasul perintahkan kepada Usamah untuk belajar bahasa Ibrani dan dia menguasainya. Itu berarti umur dia waktu itu baru 7 tahun. Dia 7 tahun sudah diperintahkan untuk belajar bahasa asing dan dia bisa lakukan itu. Dan 10 tahun berikutnya, ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dari Haji Wada ke Madinah dan beliau mendengarkan pasukan dari asing, dari non-Islam yang ingin menghancurkan umat Islam, beliau tidak bingung di balik fasabih bihamdi rabbika, mujahadah, tasawuf, dan kemudian terserah. Enggak, beliau segera perintahkan pasukan yang sudah disiapkan dipimpin oleh seorang remaja bernama Usamah bin Zaid, umurnya baru 17 tahun.
dan kemudian Rasulullah menyelamatkan kembali umat Islam sampai beliau wafat. Komunitas beliau tidak bisa diganggu dan tidak bisa dikerjai, tidak bisa dihabisi oleh agresor dan teror dari bangsa-bangsa yang asing. Begitulah kita membaca tentang bagaimana Rasulullah dan interaksinya dengan Al-Quran, interaksinya dengan ibadah, semuanya ada keteladanan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk meneladani ini semuanya. Dan dalam konteks kita di Indonesia, para ulama mengunci ini semuanya. Jalan akhir daripada Ramadan kita adalah Idul Fitr dengan ungkapan yang sangat khas yang kita semuanya hafal, yaitu minal aidin wal faizin, yang seringkali umat memahami minal aidin wal faizin artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Dan saya benar saya mengatakan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin maknanya bukanlah mohon maaf lahir dan batin. Nah, aidin wal faizin artinya adalah doa. Doa agar kita oleh Allah dengan seluruh perjalanan kehidupan kita, berpuasa, zakat, sedekah, etika, baca Quran dan lain-lain sebagainya, itu kemudian intervensi oleh Allah ini kemudian membawa kita menjadi kembali kepada fitrah kita. Kita kemudian oleh Allah dikembalikan, dijadikan menjadi bagian dari yang kembali. Aidin itu artinya adalah yang kembali, karena ada hakul jarbin, jadi minal al-aidin, awalnya mesti al-aidun, tapi karena ada hakul jarnya menjadi minal aidin. Nah, aidin kembali ke mana? Ya tentu bukan sekedar kembali pulang kampung, saya kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Al-faizin. Fitrah umat Islam, fitrah umat ini adalah Islam. Islam yang mana? Islam yang faizin, Islam yang menang. Bukan Islam yang kalahan, bukan Islam yang kemudian tersingkirkan, bukan Islam yang kemudian menjadi pelengkap penderita, bukan Islam yang kemudian hanya menjadi korban untuk difitnah-fitnah. Enggak. Fitrahnya umat adalah menjadi Muslim yang menang. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum jami'an, wa taqabbal siyamakum wa qiyamakum jami'an sholihati a'malikum wa waffaqana Allahu wa iyyakum li naili lailatul qadar al-barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.